Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Bagus sekali kalau sudah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ibu yakini bahwa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran ya, Ibu ingin mengecek dulu bagaimana kesiapan kalian dalam belajar. Silahkan dulu lihat dulu di kolong kalian apakah ada sampah atau tidak. Sudah bersih semua? Silakan keluarkan bukunya, pulpennya, semuanya taruh di atas meja. Ya, silakan. Sudah semua di atas meja? Sudah. Sekali kalau sudah semua di atas meja, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu ya. Nah, berdoa bisa dipimpin langsung oleh ketua kelas, boleh silahkan maju ke depan. Untuk teman-teman silahkan berdiri. Doa saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk teman-teman silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Jimmy sudah membantu Ibu dalam berdoa ya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Nah, sekarang Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Ada yang tidak sekolah hari ini anak-anak? Ada. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Wayan Juliani. Kenapa Wayan Juliani? Sakit. Ya, kita doakan Wayan Juliani semoga cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita minggu depan ya dalam belajarnya. Nah, sekarang silahkan buka HP kalian ya. Buka juga WA grup kalian. Ibu sudah kirimkan link presensi dan juga link pretestnya. Silahkan isi dulu presensinya bagaimana. Isi nama yang lengkap ya, kemudian kelasnya. Sudah diisi? Sudah kebuka? Sudah. Nah, kalau sudah kebuka, silakan lanjut kerjakan pretestnya. Ada yang kesusahan anak-anak? Ya, silakan kerjakan dulu perlahan-lahan ya. Baca soalnya dengan teliti. Sudah selesai anak-anak dalam mengerjakan? Sudah. Bagus sekali. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan presensi dan juga link pretestnya ya. Sekarang Ibu akan membangkitkan semangat nasionalisme kalian dulu ya dengan menyanyikan lagu nasional. Nah, kita hari ini akan menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Tahu kan anak-anak lagu Bagimu Negeri? Tahu. Ya, kalau tahu sekarang kita akan menyanyikan bersama-sama. Silakan anak berdiri. Ya, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Padamu Negeri. Padamu negeri kami menanti. Padamu negeri kami berbakti. Ya, anak-anak silahkan duduk kembali. Ya, tadi Ibu sudah menyaksikan bahwa ternyata jiwa nasionalisme kalian sudah tertanam ya. Buktinya kalian sudah sangat semangat menyanyikan lagu Bagimu Negeri ini. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin tahu ya, siapa yang tahu makna lagu dari Bagimu Negeri? Siapa? Ya, boleh silahkan Endri menjawab. Makna lagu ini menyiratkan semangat untuk mengorbankan apa saja bagi negerinya.
baik itu mengorbankan jiwa dan raga. Ya, bagus sekali jawaban dari Henry. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, tadi kan sudah dijawab bagaimana makna lagu Bagimu Negeri oleh Henry. Nah, sekarang siapa lagi yang ingin berpendapat mengenai lagu dari makna Bagimu Negeri ini? Ya, boleh Listia, silakan menjawab. Makna lagu ini juga menunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia supaya berbuat dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Tiap lirik yang disajikan juga menunjukkan kecintaan terhadap negeri secara totalitas. Ya, bagus sekali jawaban dari Listia. Boleh tepuk tangan anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kan sudah dijawab oleh kedua teman kalian mengenai makna lagu dari Bagimu Negeri ini. Ya, benar sekali jawaban dari teman kalian ya, bahwa lagu Bagimu Negeri ini kan menceritakan bagaimana semangat kita sebagai rakyat Indonesia yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi negara kita, yaitu Indonesia. Ya, seperti itu. Sudah bisa dipahami anak-anak? Siap. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu materi sebelumnya. Ya, materi minggu lalu kita pelajari bersama-sama. Materi minggu lalu yang kita pelajari bersama-sama minggu lalu itu apa ya, anak-anak? Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Bagus sekali, kalian ternyata juga masih ingat materi minggu lalu ya. Yang kita pelajari yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah gambar dulu. Ya. Silakan kalian perhatikan gambarnya ke slide ke depan ya. Itu ada gambar 1. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai apa gambar 1 ini? Siapa yang bisa, silakan angkat tangan anak-anak. Ya, boleh Intan menjawab. Gambar yang saya lihat di depan yaitu bagaimana hukum dapat dibeli oleh yang mempunyai uang. Ya, bagus sekali jawaban dari Intan. Silakan boleh berikan tepuk tangan untuk jawaban dari Intan. Bagus sekali tadi dari jawaban yang Intan sampaikan, bahwa gambar 1 ini itu menjelaskan tentang bagaimana hukum itu dapat dibeli oleh orang yang memiliki kuasa. Seperti itu ya yang dijelaskan. Nah, kemudian Ibu akan menayangkan lagi gambar berikutnya. Silahkan perhatikan lagi gambar kedua. Ini menjelaskan tentang apa? Siapa yang bisa menjawab anak-anak? Ya, boleh silahkan Pinky. Yang saya lihat dari gambar di depan adalah seorang 3 pelajar yang melanggar lalu lintas. Mereka tidak menggunakan helm dan boncengan bertiga. Ya, bagus sekali dari jawaban Pinky. Gambar kedua yang dijelaskan oleh Pinky, di mana di sini ya di gambar kedua ini terlihat ya seorang pelajar yang sedang ditilang oleh polisi karena goncengan bertiga dan tidak memakai helm. Nah, ini dari kedua gambar yang sudah Ibu tayangkan tadi anak-anak, ini merupakan contoh dari apa anak-anak yang kalian ketahui? Pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum ini termasuk ke dalam materi apa anak-anak yang kalian ketahui? Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Ya, bagus sekali ya. Jadi sekarang kita masuk ke bab yang baru ya, yaitu ke sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas bersama-sama yaitu sistem hukum di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi bagaimana materi tentang sistem hukum di Indonesia ini, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking dulu, untuk melatih konsentrasi kalian. Ya, silahkan kalian boleh berdiri dulu. Ya, ice breaking yang akan kita lakukan adalah kalian mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Ya, apapun yang Ibu ucapkan kalian ikutin dan lakukan. Bisa? Siap? Siap. Ya, anak-anak, silahkan sekarang coba kalian putarkan jari kalian seperti ini. Ya, semakin kencang, perlahan dulu, semakin kencang. Kemudian semakin kencang lagi anak-anak. Semakin kencang lagi putarnya. Terus semakin kencang. Terus semakin kencang, semangat. Ya, sekarang silakan coba pegang mata kalian. Ya, mata kalian pegang, silakan. Sudah semua? Ya. Pegang telinga kalian. Ya. Kemudian pegang mulut kalian. Pegang pipi kalian. Pegang mata kalian. Ya, ternyata mulia Anda kurang konsentrasi ya.
pipi. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, ice breaking ini untuk melatih bagaimana kalian konsentrasi atau enggak sama apa yang Ibu ucapkan. Kalau umpamanya kalian mengikuti apa yang Ibu ucapkan tadi dengan benar, berarti kalian sudah konsentrasi. Kalau tadi tergiur dengan apa yang Ibu pegang, berarti kalian belum konsentrasi. Nah, sekarang Ibu sudah melihat sih ternyata kalian banyak yang sudah konsentrasi, hanya Mulyani saja ya lebih konsentrasi lagi. Silakan boleh duduk kembali anak-anak. Kita sudah melakukan ice breaking untuk melatih konsentrasi kalian. Sekarang Ibu akan menyampaikan dulu bagaimana kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Silakan boleh kalian amati di slide di depan ya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai bersama-sama yaitu yang pertama memproyeksi sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini, setelah kalian nanti menyelesaikan tugas membaca dan juga mengamati video tentang sistem hukum di Indonesia, kalian dapat ya menjelaskan atau mengklasifikasikan bagaimana penggolongan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu nanti setelah kalian selesai mengamati video, kalian di sini dapat menguraikan secara kritis bagaimana perbedaan antara hukum publik dan juga hukum privat. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga, nanti selama kalian kerja kelompok secara kolaboratif bersama temannya, ya nanti kalian dapat menganalisis permasalahan-permasalahan tentang sistem hukum di Indonesia. Kemudian tujuan yang terakhir, yaitu nanti setelah kalian kerja kelompok secara kolaboratif bersama temannya, nanti kalian dapat menyusun sebuah laporan, ya laporan yang akan kalian diskusikan bersama-sama dengan temannya. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami? Siap, bisa. Bagus sekali kalau sudah bisa kalian pahami tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, adapun anak-anak yang akan kita gunakan yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Di mana problem based learning di sini yaitu melatih konsentrasi kalian, kemudian kalian juga akan semakin berpikir kritis lagi dalam menganalisis sebuah permasalahan. Ya, adapun nanti ya kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu di sini nanti orientasi pada masalah. Ya, kemudian yang kedua mengorganisasikan peserta didik pada masalah. Kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Seperti itu ya kegiatan model problem listening yang akan kita lakukan bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, adapun ya anak-anak, sebelum nanti kalian melakukan diskusi ataupun mencari masalah dan lain sebagainya, harus ada kesepakatan-kesepakatan yang harus kalian taati ya, agar pembelajaran kita lebih tertib, biar lebih lancar lagi sampai nanti pembelajaran kita selesai. Gitu ya. Kesepakatan yang pertama nanti ya, kalian bawa HP kan kalian semua? Nah, nanti handphone kalian atau HP kalian gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Boleh kalian cari materi di sana, boleh cari sumber, cari solusi dan sebagainya. Ya. Kemudian nanti silahkan bekerja kelompoknya dengan temannya dengan serius, jangan bercanda dan tidak boleh mengganggu temannya yang lain. Begitu ya. Ngerti ya anak-anak? Ngerti. Ya, bagus sekali kalau sudah bisa dipahami dan sudah dimengerti. Kita akan lanjutkan dulu ya materi pembelajarannya. Nah, kita akan membahas materi tentang sistem hukum di Indonesia. Ya, coba kalian lihat dulu di slide. Siapa yang tahu apa sih itu hukum? Pernah mendengar kata hukum kan? Pernah. Ya, ada yang tahu apa itu hukum? Ya, boleh Peliani silakan untuk menjawab. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia dengan menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Ya, bagus sekali jawaban dari Peliani. Tadi kan sudah dijawab bagaimana hukum itu menurut pandangannya Peliani. Nah, sekarang ada lagi yang ingin berpandangan atau memberikan pandangannya mengenai tentang hukum yang ada di Indonesia itu seperti apa? Ya, boleh Nanda untuk menjawab. Hukum adalah kaidah atau aturan yang mengikat dan mengatur masyarakat. Terima kasih. Ya, anak-anak tadi kan sudah dijawab oleh kedua teman kalian mengenai tentang pengertian hukum. Ya, bagus sekali jawabannya dari Nanda dan juga Peliani, bahwa memang kita dapat simpulkan hukum itu merupakan aturan
ya, yang dapat berupa sanksi yang mengikat untuk kita semua di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, silahkan sekarang kalian menghadap ke depan. Kita akan mengamati sebuah video ya. Silahkan pandangannya ke depan. Penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, maka ruang lingkup maupun cakupan hukum begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau klasifikasi. Hukum berdasarkan sumbernya. Undang-undang. Undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kebiasaan. Hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Traktat. Hukum yang ditetapkan oleh negara dari suatu perjanjian antar negara. Jurisprudensi. Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Nasional. Hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Internasional. Hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Asing. Hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Gereja. Kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Hukum berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis. Hukum tertulis yang dikodifikasi. Hukum yang disusun secara lengkap dan dibukukan. Contohnya adalah KUHP. Hukum tertulis tidak dikodifikasi. Hukum yang masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis. Hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Hukum berdasarkan waktunya. Ius constitutum. Ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Ius constituendum adalah hukum yang diterapkan berlaku di waktu yang akan datang. Hukum berdasarkan sifatnya. Memaksa. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Mengatur. Hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Hukum berdasarkan wujudnya. Objektif. Hukum yang mengatur hubungan dua orang atau lebih yang berlaku umum. Subjektif. Hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku bagi seseorang atau lebih. Hukum berdasarkan isinya. Publik. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau dengan warga negara. Contoh, hukum pidana, hukum tata usaha negara. Privat. Hukum yang mengatur hubungan antara individu. Contoh, hukum perdata, hukum dagang. Kalian mengamati bersama-sama video tentang penggolongan hukum. Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan, materi mana yang belum kalian pahami anak-anak? Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, silakan boleh Tri memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya,
Penggolongan hukum yang dilihat dari sifatnya, yaitu bersifat memaksa. Kenapa harus memaksa? Ya, tadi sudah diajukan pertanyaan oleh Tri, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa hukum itu harus bersifat memaksa? Coba kita diskusikan bersama-sama dulu ya anak-anak ya. Siapa yang bisa menjelaskan atau membantu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tri tentang hukum bersifat memaksa? Boleh angkat tangannya anak-anak? Ya, boleh Deva menjawab. Kenapa bersifat memaksa? Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Ya, bagus sekali jawaban dari Deva. Terima kasih. Tangan dulu anak-anak. Ya, tadi kan sudah dijawab oleh teman kalian mengenai tentang kenapa hukum itu harus bersifat memaksa. Ya, jadi hukum itu di dalam sifatnya itu kan ada dua, mengatur dan memaksa. Dimana kalau seumpamanya hukum itu tidak diatur dan tidak dipaksa, bagaimana rakyat Indonesia bisa menaati peraturan perundang-undangan dengan baik? Seperti itu ya. Jadi kalau supaya tidak dipaksa, hukum itu akan terlihat tumpang tindih dan kalian akan lebih banyak lagi dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Makanya hukum itu harus bersifat memaksa dan juga harus mengatur. Seperti itu jawabannya. Bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa. Bagus sekali. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya atau ada yang belum paham lagi tentang materi penggolongan hukum? Boleh silakan ajukan pertanyaan. Ya, boleh Mulyana. Saya masih belum mengetahui hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Terima kasih. Ya, tadi pertanyaannya dari Mulyana, karena Mulyana belum memahami materi mengenai tentang bagaimana hukum publik dan juga hukum privat. Nah, siapa di antara kalian yang mau membantu menjelaskan bagaimana sih hukum berdasarkan isinya itu yang dilihat dari hukum privat dan juga hukum publiknya? Boleh silakan angkat tangannya anak-anak. Ya, boleh Desta menjawab. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu. Menyangkut kepentingan umum, hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum pidana dan hukum perdagangan. Sudah dijawab penjelasan mengenai tentang hukum publik dan juga hukum privat yang disampaikan oleh Desta. Ya, jadi Ibu akan menjelaskan juga perbedaan yang secara khas terlihat dari hukum publik dan juga hukum privat. Yang pertama di sini kalau hukum publik itu mengutamakan peraturan kepentingan umum. Ya, kemudian yang kedua mengatur hal ihwal. Kemudian yang ketiga dipertahankan oleh negara melalui jaksa. Ya, kemudian yang selanjutnya tidak mengenal asas perdamaian. Kemudian gugatan tidak dapat dicabut kembali. Dan yang terakhir yaitu sanksinya umum. Ya, macam hukumannya adalah hukuman mati, penjara, kurungan dan hukuman denda. Itu hukum publiknya. Kemudian kalau hukum privatnya di sini yaitu mengutamakan kepentingan individu, kemudian mengatur hal ihwal yang bersifat khusus, kemudian dipertahankan oleh individu, kemudian asas perdamaian diutamakan dan diupayakan oleh hakim, kemudian gugatan dari pihak penggugat dapat ditarik kembali, dan yang terakhir sanksinya itu berbentuk perdata. Ya, macam hukumannya berupa denda atau hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman atau denda, seperti itu. Itu perbedaan antara hukum publik dan juga hukum privat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bagus sekali kalau sudah bisa difahami. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, 3 kelompok saja cukup ya untuk kalian secara random. Ya, silakan. Pembagian kelompok Ibu akan mulai dengan permainan menghitung nomor duduk. Ya, coba dari Peliani 1, 2, 3 dilanjutkan langsung sampai di Mulyana. Silahkan boleh. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 3 1, 2, 3 1, 2 3. Silahkan yang merasa mendapatkan nomor 1 boleh gabungnya di sini ya. Yang merasa dapat nomor 2 boleh di sini. Yang merasa dapat nomor 3 boleh di sana. Silahkan sekarang anak-anak mencari kelompoknya masing-masing.
Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Bagus sekali. Ibu akan membagikan kalian LKPD dulu ya. Silakan perhatikan dulu ke depan anak-anak. Ibu akan menjelaskan dulu apa yang akan kalian kerjakan ya. Jadi di LKPD boleh silakan juga dibuka LKPD-nya. Yang pertama yang harus kalian cari itu adalah mencari identifikasi masalah. Ya, cari identifikasi permasalahan yang menurut kalian pantas untuk kalian bahas bersama dengan temannya tentang sistem hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua, silakan kalian menganalisis eksplorasi penyebab masalahnya berdasarkan kajian literatur ya dan juga jurnal ilmiah atau artikel yang kalian temui di internet. Boleh. Atau nanti kalian berdiskusi bisa menemukan bagaimana eksplorasi penyebab masalahnya, boleh juga ya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian mencari alternatif solusi yang kalian tawarkan. Ya, nanti kalian bisa mencari juga di internet berdasarkan jurnal ilmiah, artikel dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, nanti setelah kalian mencari solusi, kalian pilih solusi yang paling relevan menurut kalian dari permasalahan yang kalian pilih itu. Begitu ya? Bisa dipahami anak-anak? Kalau begitu silakan lanjutkan atau mencari sekarang identifikasi permasalahan. Ya, sebelum kalian mencari dulu silakan menghadap ke depan dulu anak-anak. Ya. Silakan menghadap ke depan dulu. Kalian boleh mengamati gambar di depan ini. Ya, ini sebagai referensi kalian ya dalam mencari identifikasi permasalahan. Dan juga silakan boleh buka HP kalian di WA grupnya sudah ibu kirimkan YouTube ya mengenai tentang permasalahan. Di situ ada solusinya juga, ada penyebab masalahnya juga. Boleh kalian buka link HP-nya di situ. Boleh juga kalian mengamati dari gambar ini. Ya, silakan dibuka HP-nya. Kalau kayak gini harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak contoh nih, kalau misalkan lo itu mencuri, lo kan anak-anak, ibu akan memberikan waktu kalian dalam mengerjakan tugas selama 25 menit ya dalam pengerjaan tugasnya. Nah, silahkan kalian pilih siapa yang nanti akan menjadi presentasi, siapa yang nanti menulis LKPD, siapa nanti yang mencari bahan dan lain sebagainya ya. Semua harus kerja dan tahu job desk masing-masing. Seperti itu. Silahkan anak-anak mencari identifikasi masalah sekarang. Ya, bagaimana untuk di kelompok 1 sudah menemukan identifikasi masalahnya? Apa yang kalian temukan? Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, bagus sekali. Silakan nanti kalau sudah selesai mencari identifikasi masalah, silakan lanjut ke analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Ya. Nah, boleh lanjutkan lagi. Bagaimana untuk di kelompok 2 sudah menemukan identifikasi masalahnya? Sudah, Bu. Apa yang kalian temukan? Ini, Bu, masalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ya, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Silakan nanti kalian cari kalau sudah menemukan identifikasi masalahnya, cari eksplorasi penyebab masalahnya ya. Ya, bagaimana untuk di kelompok 3? Identifikasi masalahnya apa yang kalian ajukan? Rendahnya kesadaran hukum di Indonesia. Rendahnya kesadaran hukum di Indonesia. Ya, silakan. Setelah kalian menemukan identifikasi masalah, silakan lanjutkan ke analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Ya, cari di internet boleh. Ya, setelah kalian mencari identifikasi masalah, lanjut ke analisis penyebab masalahnya. Ya, silakan eksplorasi sebanyak-banyaknya dari internet atau dari buku kalau kalian punya, boleh.
diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian ya. Ya, ini untuk permasalahan identitas masalahnya ya. Untuk cari permasalahannya sebagai ya. Di lain kemudian ya, sebenarnya juga boleh kalian dari biar semakin banyak lagi ya. Silakan permasalahannya dulu. Bagaimana permasalahannya? Sudah selesai kalian mencari eksplorasi penyebab masalahnya? Sudah. Nah, sekarang lanjutkan ke mencari alternatif solusinya ya anak-anak ya. Silakan cari lagi di internet bagaimana solusi yang kalian temui. Alternatif solusinya ya tentang hukum tumpul ke atas dan sajam ke bawah. Ya silakan untuk berdiskusi lagi dengan teman-temannya. Nah, anak-anak sudah selesai kalian mencari alternatif solusinya? Sudah, sekarang pilih ya salah satu solusi yang paling relevan yang akan kalian ajukan. Ya, silakan cari dari solusi-solusi yang kalian temui tadi, pilih satu solusi yang paling relevan dan kemudian analisis. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Ya anak-anak, kalian setelah tadi menyelesaikan identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalahnya, kemudian menemukan solusi, dan yang terakhir kalian sudah mencari solusi yang paling relevan. Sekarang kalian siapkan laporannya, silakan dibuat secara rapi, bagaimana dan sebagainya. Karena waktunya sudah selesai dalam mencari atau menganalisis permasalahan ataupun solusinya sudah selesai, sekarang saatnya kalian untuk melakukan presentasi. Sudah selesai kan kalian menyajikan laporannya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai silakan untuk kelompok 1 persiapkan diri untuk melakukan presentasi ke depan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan identifikasi masalah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Perkenalkan, nama saya Kadek Danu sebagai moderator. Di sebelah saya ada Okta sebagai penulis 1, ada Febri sebagai penulis 2, ada Yuliani sebagai narasumber 1, ada Wiwin sebagai narasumber 2, dan Darmi Yase sebagai pencari masalah di internet. Dan akan
dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Eksplorasi penyebab masalah dari hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah adalah hukum itu eksklusif, kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Analisis eksplorasi penyebab masalah. Berdasarkan artikel yang kami jumpai di Kompasiana 2021, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah adalah karena hukum itu eksklusif. Hal ini berdasarkan kondisi budaya hukum secara empiris di mana hanya yang berduitlah yang bisa mengaksesnya secara maksimal. Ini merupakan sebuah opini dari saya tentang mengapakah hukum di Indonesia terlihat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kondisi masyarakat di Indonesia saat ini masih banyak yang tidak mengerti hukum, sehingga ketika mereka tidak bersama dengan kuasa hukum di samping mereka, tuntutlah dan serangan demi serangan diterima langsung tanpa adanya pembelaan yang teoritis berdasarkan hukum. Karena perlu untuk diketahui bahwa dalam sidang, yang menang adalah yang berhasil mengumumkan hukum secara maksimal. Berdasarkan artikel yang kami jumpai di Kompasianas 2018, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Karena banyak kasus-kasus pada rakyat dengan keadaan ekonomi menengah ke atas yang melakukan pelanggaran terjadi hukum hanya diberikan hukuman yang ringan, tetapi hal sebaliknya terjadi pada rakyat golongan menengah ke bawah. Hukum akan sangat tegas jika melanggar adalah dari diri golongan menengah ke bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber kedua. Alternatif solusi yang ditawarkan. A. Pemerintah Jokowi mulai membangun daerah-daerah pedalaman sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang kurang lebih sama seperti masyarakat dalam daerah lainnya. B. Pemerintahan Jokowi mulai dilaksanakan program sekolah gratis. Hal ini dilaksanakan untuk menyadarkan kepada para generasi muda Indonesia akan pentingnya hukum di Indonesia dan dapat melaksanakan penegakan hukum secara sederhana seperti menerapkan Pancasila dan kehidupan. C. Memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum dan memperberat hukuman bagi koruptor. 4. Beberapa solusi di atas yang ditawarkan, kami memilih solusi yang paling relevan, yaitu memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum dan pemberat hukum bagi koruptor. Karena menurut kami, hal tersebut dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada lagi kasus hukum yang berat sebelah, dan sistem hukum di Indonesia akan berjalan dengan baik dan berperlakuan yang sama di depan hukum dan terpenuhi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Silakan anak-anak berikan tepuk tangan ke kelompok 1. Ya, jadi dari presentasi yang ditampilkan oleh kelompok 1 tadi, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya atau yang ingin mengomentari bagaimana presentasi dari kelompok 1. Silakan, boleh anak-anak angkat tangannya. Ya, boleh Jimmy memberikan komentar atau bertanya. Saya tidak ingin bertanya, saya di sini hanya ingin memberikan komentar. Presentasi kalian cukup bagus, hanya saja ada perkataan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih komentar dari Jimmy. Silakan anak-anak boleh beri tepuk tangan untuk Jimmy. Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah kalian menerima komentar dari Jimmy? Baik, terima kasih atas komentarnya. Saya ucapin terima kasih banyak. Ya, bagus sekali ya. Presentasi dari kelompok 1 kalau sudah selesai, silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan persiapkan untuk kelompok 2 melakukan presentasi ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang identifikasi masalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Komang Peliani, saya sebagai moderator, dan di sebelah saya Putu Teriani sebagai pembaca 1,
dan di sebelahnya Komang Trihandayani sebagai pembaca 2 dan di sebelahnya Komang Endri sebagai penulis LKPD dan di sebelahnya Ketut Depa sebagai mencari solusi di internet. Presentasi saya serahkan kepada pembaca 1. Analisis eksplorasi penyebab masalah. A. Eksplorasi penyebab masalah dari lemahnya penegak hukum di Indonesia yaitu rendahnya tingkat moralitas para penegak hukum yang sudah menjadi tradisi turun-menurun. Hubungan antara penegak hukum dengan masyarakat yang diaturnya. B. Analisis eksplorasi penyebab masalah. Berdasarkan artikel kami dapat dari KOM 2022, lemahnya penegak hukum di Indonesia disebabkan karena masih rendahnya moralitas, pengakibat profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum. Para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah justru terlibat dalam praktek korupsi. Moralitas yang rendah inilah yang menyebabkan penegak hukum di Indonesia masih lemah. Penegak hukum akan menjadi kuat dan hormati jika para penegak hukum bertindak profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Berdasarkan artikel dari Kompasian 2021, beberapa permasalahan mengenai penegak hukum di negara ini tidak terlepas dari adanya hubungan antara penegak hukum dengan masyarakat yang diaturnya. Kurangnya profesionalnya para penegak hukum kita mengakibatkan seluruh sistem yang ada akan terkena dampak negatifnya. Serta di sisi lain masih maraknya politik uang di kalangan aparat penegak hukum menyebabkan lemahnya penegak hukum di negara ini. Keadilan tidak akan pernah tercipta jika politik uang ini sendiri masih ada dan tetap berjalan dalam sistem pemerintahan dan sistem penegak hukum. Sekian dari saya akan serahkan kepada pembaca kedua. 3. Alternatif solusi yang ditawarkan. A. Pendidikan hukum yang progresif guna menandingi pendidikan hukum status quo. B. Pengawasan yang intensif oleh masyarakat terhadap penegak hukum. C. Harus ada konsep perubahan yang digunakan dalam penegakan hukum. D. Pemberantasan korupsi di institusi hukum di Indonesia. 4. Dari beberapa solusi di atas yang ditawarkan, kami memilih solusi yang paling relevan, yaitu pendidikan hukum yang progresif guna menandingi pendidikan hukum status quo. Alasannya karena menurut Satjipto Raharjo, pendidikan hukum yang progresif, hal ini dikarenakan pendidikan hukum di Indonesia terlalu menekankan hukum sebagai teknologi yang tanpa nurani. Dimensi nurani inilah yang telah hilang dari pendidikan hukum kita saat ini. Dalam konteks peninjauan kembali arah pendidikan hukum di Indonesia, hendaknya penjabaran dan kurikulum harus dilakukan sebaik mungkin guna menghasilkan lulusan-lulusan hukum yang tidak hanya mengerti tentang logika peraturan, namun juga kreatif dan merespon perubahan zaman. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, jadi dari kelompok 2 di sini kan membahas tentang lemahnya
penegakan hukum di Indonesia. Nah, dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 di antara anak-anak yang lain, bagaimana? Apakah ada komentar atau ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Boleh, silakan. Ya, boleh Darmo untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan. Saya ingin berkomentar. Menurut saya presentasi dari kelompok 2 sudah cukup bagus, hanya saja membaca satu hanya kurang keras. Sekian komentar dari saya. Terima kasih komentar dari Darmo. Silakan berikan tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, bagaimana untuk kelompok 2? Apakah kalian menerima komentar dari Darmo? Siap diterima. Ya, bagus sekali kalau sudah menerima komentar dari Darmo. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang persiapkan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk melakukan presentasi. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan identifikasi masalah rendahnya kesadaran hukum di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kadek Nanda Winyana sebagai moderator, dan di samping saya Intan sebagai penulis 1 dan Komalista Dewi sebagai penulis 2, Pinky sebagai penyaji 1 dan Dwi Apriliani sebagai penyaji 2. Desta sebagai pencari berita di internet 1 dan Jimmy sebagai pencari berita di internet 2. Dan presentasinya akan dilanjutkan kepada narasumber 1. Eksplorasi penyebab masalah. 1. Kurangnya pendidikan. 2. Faktor ekonomi. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga berwenang. B. Analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Berdasarkan artikel yang dibuat oleh Kompasiana 2022, kurangnya pendidikan. Sesuai dengan laporan Kemdikbud Ristek, ada 75.000 lebih anak yang putus sekolah pada tahun 2021. Padahal pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia mengerti tentang pentingnya hukum maupun kesadaran hukum. Karena pendidikan sendiri memiliki pengaruh penting terhadap pola pikir masyarakat, pengetahuan tentang isi hukum, dan juga perilaku masyarakat terhadap hukum. Dengan semakin tingginya pendidikan seorang, maka akan kesadaran hukum yang dimilikinya semakin tinggi dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan masyarakat kurang akan kesadaran hukum. Di era saat ini, perekonomian semakin maju. Juga semakin berkembangnya teknologi yang digunakan mengakibatkan banyak masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini adalah hal yang mengakibatkan beberapa orang yang sangat kurang dalam perekonomiannya melakukan hal yang dilanggar oleh hukum seperti mencuri ataupun melakukan kejahatan lain yang dilanggar oleh hukum di Indonesia. Berdasarkan artikel yang dibuat oleh UIN Bandung 2013 yang mengakibatkan masyarakat kurang akan kesadaran hukum, seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat, dan masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka, serta aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksanaan hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Alternatif solusi yang ditawarkan. A. Peningkatan kesadaran hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum yang dilakukan secara terus-menerus di berbagai tempat. B. Masyarakat harus selalu update terhadap jalannya hukum di Indonesia. C. Pengawasan yang intensif oleh masyarakat terhadap penegak hukum.
Dari beberapa solusi di atas yang ditawarkan, kami memilih solusi yaitu peningkatan kesadaran hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum yang dilakukan secara terus-menerus di berbagai tempat. Tidak hanya di tempat yang kebanyakan tidak mengerti tentang hukum, namun juga di tempat-tempat yang sudah paham akan apa itu hukum. Agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya kesadaran hukum, di dalam penyuluhan tersebut dapat diberikan tentang pengetahuan hukum dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan perilaku yang diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia, juga apa yang dilarang dan diperbolehkan di dalam hukum Indonesia. Konsisten juga tegas dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini sangat penting karena agar membangun keadilan bagi masyarakat Indonesia. Dan diperlukan juga proses yang objektif dalam setiap tahapan-tahapan penegakan hukum. Karena agar menjunjung hak-hak yang memiliki oleh masyarakat, hal ini dapat dilakukan oleh para aparatur yang profesional dan juga memiliki integritas moral yang tinggi. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 3. Silakan anak-anak boleh berikan tepuk tangan dulu. Ya, dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi membahas materi tentang apa? Hendaknya kesadaran hukum Indonesia, gitu ya. Nah, siapa di antara kalian yang ingin memberikan komentar atau pendapatnya atau pertanyaan-pertanyaan, boleh silakan diajukan ke kelompok 3. Boleh, Feliani? Baik, di sini saya tidak bertanya, saya hanya ingin berkomentar. Presentasinya sudah bagus dan tertib, namun moderatornya sedikit gugup dalam berbicara. Cukup itu saja yang saya ingin komentar. Beri tepuk tangan dulu anak-anak untuk Feliani. Bagaimana untuk kelompok 3? Apakah menerima komentar dari Feliani? Siap, menerima. Terima kasih Feli sudah berkomentar ya, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Oh, Santi. Ya, silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, tadi kan presentasi sudah dilakukan oleh ketiga kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nah, Ibu rasa presentasi yang kalian lakukan sudah luar biasa sekali, sudah bagus ya. Bagaimana kalian tadi sudah dari penyelidikan kalian sudah melakukan mencari sumber, mencari penyebab masalahnya, mencari solusi, kalian mencari di internet, mencari dari artikel dan lain sebagainya. Bagus sekali, luar biasa. Nah, di sini Ibu akan memberikan reward dulu ya kepada kelompok yang paling bagus presentasinya. Nah, di sini kelompok yang paling bagus presentasinya adalah kelompok 1. Silakan boleh beri tepuk tangan anak-anak. Karena presentasi sudah selesai dilakukan, Ibu juga sudah melakukan refleksi. Silahkan anak-anak boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing anak-anak? Sekali sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang Ibu akan mengadakan post test ya. Tujuannya agar kalian, apakah kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan keluarkan dulu HP-nya anak-anak. Silahkan buka link post testnya di WA grup yang sudah Ibu kasih ya. Isi juga namanya, bagaimana kelasnya, kemudian jawab soalnya secara perlahan-lahan. Sudah dibuka anak-anak? Sudah.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan soal post-testnya? Sudah. Bagus sekali kalau sudah selesai kalian mengerjakan soal post-testnya. Karena tadi kalian sudah selesai mengerjakan soal post-testnya, maka sekarang kita akan mengadakan kesimpulan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Boleh anak-anak silakan angkat tangannya. Ya, boleh Juliani. Kesimpulan materi pada pagi hari ini, kita bersama mempelajari sistem hukum di Indonesia, kemudian penggolongan hukum di Indonesia, dan perbedaan hukum publik dan privat, serta permasalahan hukum di Indonesia yang belum berjalan dengan baik. Ya, bagus sekali jawaban dari Juliani sudah menyampaikan kesimpulan. Boleh anak-anak berikan tepuk tangan dulu untuk Juliani. Nah, sekarang siapa yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini? Boleh silakan angkat tangannya anak-anak. Ya, silakan Dwi. Manfaat pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita banyak sekali belajar mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia dan permasalahan apa saja yang terjadi sehingga hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik. Kemudian tindak lanjutnya yaitu kedepannya kami bisa belajar dengan lebih kritis lagi dalam memecahkan masalah. Refleksi sudah disampaikan oleh Dwi Apriliani. Boleh silakan anak-anak berikan tepuk tangan untuk Dwi Apriliani. Ya, karena kesimpulan sudah disampaikan, kemudian refleksi sudah disampaikan juga. Nah, Ibu berharap semoga kedepannya kita dapat belajar lebih baik lagi ya. Kalian bisa menganalisis permasalahan lebih kritis lagi, kemudian kalian lebih aktif lagi, serta disiplin lagi dalam belajar. Ya, sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, maka minggu depan kita akan mempelajari materi yang baru lagi ya. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang mencari sistem peradilan di Indonesia itu seperti apa. Nah, nanti Ibu akan bagikan lagi bahan ajarnya kepada kalian. Silahkan nanti kalian baca. Nanti di rumah kalian pelajari sebanyak-banyaknya materi tentang yang akan kita bahas minggu depan. Nah, untuk ketua kelas, Ibu boleh minta tolong ya, silakan pimpin doa ke depan untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk teman-teman silakan berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Ya, anak-anak silakan boleh duduk kembali. Nah, karena tadi doa sudah ditutup oleh ketua kelas kalian, ya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalian bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian kalian bisa belajar lebih giat lagi di rumah. Tetap menjadi anak yang baik, jaga kesehatan, dan selamat pagi anak-anak.